Kalau penyelenggara pemilu cuma tahu cara lipat suara, hitung hasil pemilu, dan mempercantik kantor dengan hiasan visual, tanpa memahami jiwa demokrasi Pancasila, maka jabatan itu cuma jadi kayak robot. Padahal teman-teman semua harus difahami bahwa jadi komisioner pemilu itu bukan cuma kerja administratif. Ini soal menjaga kedaulatan rakyat. Ini persoalan serius. Jadi ini soal iman terhadap demokrasi dan soal tanggung jawab sejarah. Nah, jadi kalau kami sebagai penyelenggara itu cuma memahami pekerjaan teknis dan rutinitas formil, ya itu sih artinya kami bukan penyelenggara pemilu, tapi cuma pekerja logistik pemilu yang kerjanya 5 tahunan. Di konten kali ini, saya merasa perlu banget menjelaskan apa dan bagaimana jabatan komisioner KPU khususnya di daerah ya. Karena ini penting supaya kamu tidak salah paham yang akhirnya muncul stigma negatif tentang pekerjaan penyelenggara pemilu yang sering banget dianggap tuh kerjanya cuma 5 tahun sekali. Faktanya tidak seperti itu. Jadi komisioner di dunia kepemiluan berarti kami tuh berdiri di tengah dua arus besar, yaitu arus politik dan rakyat. Nah, ini tidak mudah teman-teman, tidak sederhana, dan yang terpenting ini bukan pekerjaan 5 tahun sekali, tapi pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan setiap hari sepanjang masa jabatan. Penyelenggara pemilu itu bukan pemain, juga bukan penonton, bukan. Tapi boleh dikatakan dia berdiri di tengah arena yang memastikan pertandingan demokrasi berjalan adil, jujur, dan bermartabat. Demokrasi itu bukan soal cuma menghadirkan pemenang pada pemilu dan pilkada, bukan soal itu. Bukan hanya soal siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi ini sudah berbicara menghadirkan keadilan sosial dan partisipasi yang bermakna, atau meaningful participation. Nah, sekarang saya ingin berbagi cerita tentang apa yang dilakukan oleh komisioner KPU di daerah dalam peran yang bermakna untuk menjaga kualitas demokrasi yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang masa jabatannya berlangsung. Jadi ini bukan persoalan pekerjaan yang dilaksanakan hanya 5 tahun sekali, bukan. Bukan itu teman-teman. Kita mulai dari yang pertama. Dan ini menurut saya yang terpenting, yaitu fondasi filosofis demokrasi Pancasila. Secara filosofis, demokrasi Pancasila kan bukan demokrasi liberal ya. Jadi bukan demokrasi yang menuhankan suara terbanyak. Sebenarnya filosofisnya seperti itu kalau dalam pandangan saya. Tapi demokrasi adalah sebuah sistem yang berlandaskan musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan sosial, yang tentu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam jiwa Pancasila itu sendiri. Artinya, tugas kami itu bukan sekedar memastikan pemilu berjalan, tapi memastikan setiap warga, termasuk yang terpinggirkan, yang termarginalkan, atau yang berada di wilayah terluar, terbelakang, dan terdepan, bagaimana mereka semua ini, seluruh lapisan masyarakat secara komprehensif dan imparsial, merasa diikutsertakan dan terlibat dalam proses politik. Itulah yang sering saya sebut dengan partisipasi yang bermakna, yang juga saya sangat tekankan dalam buku saya. Untuk teman-teman yang ingin membaca buku saya, silahkan klik link di deskripsi, karena di sana saya sudah sertakan linknya. Nah, sekarang kita bicara yang kedua, teman-teman. Jadi, sebagai komisioner di daerah, kami tuh perlu menguasai dimensi ontologis untuk memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga. Dimensi ontologis ini sebenarnya tentang siapa subjek demokrasi itu. Nah, ngomong-ngomong soal ontologis yang saya maksud di sini, sebenarnya sih tidak harus diidentikan dengan filsafat ya. Karena di bagian berikutnya saya juga akan bahas dimensi aksiologisnya. Wah, ini akhirnya teman-teman akan beranggapan ada ontologis, ada aksiologis, ada filosofis. Belum lagi nanti mungkin ada yang mempertanyakan, mana nih epistemologisnya? Oke, saya tidak sedang berbicara kajian filsafat ya. Sekali lagi ini tidak harus selalu ditarik ke ranah kajian filsafat. Disclaimer nih ya, saya tuh tidak paham filsafat teman-teman, karena tidak memiliki dasar keilmuan yang cukup. Setidaknya saya tuh tidak concern pada disiplin ilmu filsafat, jadi tidak punya kompetensi untuk membicarakan secara detail. Bahkan literatur filsafat yang saya punya tuh sangat minim sekali. Saya pakai istilah ontologis itu tujuannya untuk menggali hakikat dari realitas demokrasi dan pemilu, baik yang bersifat fisik maupun metafisik. Jadi di bagian ini, seorang penyelenggara pemilu itu harus paham bahwa rakyat tuh bukan sekedar angka dalam daftar pemilih tetap,
dalam DPT, bukan. Ini tentang ontos, tentang apa yang ada dalam rakyat itu. Apa yang rakyat miliki dalam konteks pemilu untuk dikonversikan ke dalam suara yang disalurkan melalui surat suara di bilik pencoblosan gitu ya. Jadi ontos dalam entitas bernama rakyat ini apa? Nah ini ontologi mencoba menggali itu. Apa sebenarnya yang ada di dalam rakyat ketika pemilu? Apa yang ada dalam individu-individu yang bernama rakyat gitu ya ketika terjadi peristiwa pemilu, terutama pencoblosan begitu. Nah, di sini saya menemukan jawaban, teman-teman. Rakyat itu sebenarnya adalah makhluk berdaulat yang diberi hak oleh konstitusi untuk menentukan masa depan bangsa. Jadi, setiap keputusan yang penyelenggara ambil atau yang kami ambil sebagai penyelenggara pemilu tentunya, mulai dari penetapan data pemilih, pola sosialisasi, sampai penetapan perolehan suara, semuanya harus berpihak pada martabat rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Itu sebabnya dalam buku Indeks Partisipasi Pemilu 2024 yang diterbitkan oleh KPU, di sana tuh menegaskan bahwa partisipasi harus diukur di setiap tahapan, bukan hanya di hari pencoblosan saja. Teman-teman bisa googling, bisa cari bukunya, dan banyak tersebar di berbagai link dalam bentuk PDF gitu ya. Nah, sekarang kita bahas aspek aksiologisnya. Oke, siap ya? Jadi ontologis saya sudah bahas, nah sekarang aksiologisnya, tapi tolong pandang ini sebagai cara saya saja untuk menggali makna dari partisipasi gitu ya. Bukan untuk memfilsafatkan, ini hanya metodologi saya saja untuk mengetahui atau menggali kedalaman makna dari meaningful participation. Nah, oke, sekarang ontologisnya gini. Sebagai penyelenggara pemilu, kami harus mendalami aspek aksiologisnya. Ini tentang nilai. Bolehlah disebut bahwa aksiologis dalam konteks ini adalah teori nilai gitu ya. Nilai dalam demokrasi itu apa? Dan untuk apa nilai-nilai demokrasi diterapkan? Saya menyebutnya metode ini adalah metode aksiologis gitu ya. Untuk mengetahui kedalaman dari nilai demokrasi yang harus difahami oleh setiap individu, baik kami sebagai penyelenggara maupun oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Nah, nilai yang terkandung dalam demokrasi itu sangat jelas dan valid, tidak terbantahkan bahwa demokrasi adalah sarana untuk membangun kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka, teman-teman semua, setiap penyelenggara tuh harus menjaga integritasnya dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai luhur berbangsa dalam penyelenggaraan pemilu. Oke, teman-teman, jadi di beberapa konten saya sangat menekankan terhadap nilai-nilai demokrasi yang memacu masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara bermakna atau istilahnya meaningful participation, yang bukan hanya diukur dari kehadirannya di TPS, tapi dari partisipasinya di setiap tahapan dan di setiap kebijakan pemerintah. Oke, saya mengajak kepada rekan-rekan semua penyelenggara pemilu untuk selalu menyadari deh bahwa tugas kita tuh bukan cuma mengatur pemilu, tapi mewariskan peradaban demokrasi Pancasila. Untuk teman-teman muda dan semua yang nonton konten ini, ayo kita bangun kesadaran politik yang sehat. Lawan apatisme dan jaga integritas. Kalian sebagai bagian dari sistem demokrasi juga memiliki peran untuk merawat kesadaran kami sebagai penyelenggara pemilu agar tetap berada di jalan yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan moral demokrasi. Kalian juga perlu memastikan tuh bahwa kami sebagai penyelenggara pemilu selalu melihat pemilih sebagai pemilik kedaulatan yang berkuasa menentukan arah masa depan bangsa. Bukan sekedar angka dalam DPT. Itulah teman-teman peran kalian yang saya inginkan dan saya sebut dengan istilah peran partisipasi yang bermakna. Meaningful participation. Kalau kamu setuju bahwa komisioner harus jadi penjaga moral demokrasi, tulis di kolom komentar siap menjaga demokrasi Pancasila, atau paling tidak kasih emoke atau kasih kata siap, satu kata pun nggak masalah. Yang penting engagement kita terjadi gitu ya. Tolong ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel ini. Ya, terus aktifkan loncengnya juga. Kita bangun demokrasi bareng, bukan cuma di TPS, tapi di layar dan di hati kita semua. Sampai jumpa di konten berikutnya. You